selamat datang kembali di channel ini. Kali ini aku akan berbicara, materi kali ini adalah SDM atau MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Jadi kita akan berbicara banyak tentang sumber manusia dalam sebuah perusahaan. Sebelum beranjak kepada apa itu SDM dan bagaimana cara memanage SDM, karena yang paling susah dari sebuah perusahaan itu adalah memanage manusia ya, karena manusia itu bukan benda mati. Jadi kita harus ekstra hati-hati atau memiliki keahlian khusus serta manajemen khusus dalam rangka memanage SDM ini. Oke, di pertemuan pertama kali ini kita akan berbicara, membahas tentang pengertian SDM serta konsep dari SDM itu. Oke, apa itu SDM? Kalian pasti sering mendengar ya, apa itu SDM. Jadi SDM itu adalah individu produktif. Jadi manusia yang produktif bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu institusi atau perusahaan, yang memiliki fungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Jadi kalau misalkan kalian bekerja di sebuah perusahaan, nah itu kan masuk dalam sumber daya SDM ini. Jadi manusia yang aktif bekerja, yang produktif bekerja dalam sebuah organisasi, itu yang disebut dengan SDM, individu yang produktif. Jadi kalau misalkan masa-masa produktif itu adalah masa-masa rentan waktu dari umur 20-an sampai umur 50-an ya. Nah, itu masa-masa yang aktif untuk dalam individu produktif dalam bekerja. Ini masuk di sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini harus dikembangkan, jadi harus dilatih, harus di-training istilahnya, agar sesuai dengan target perusahaan, seperti itu. Selanjutnya, SDM itu terbagi menjadi dua. Apa saja? Yaitu SDM makro. SDM makro adalah penduduk usia produktif dalam sebuah wilayah. Misalkan di wilayah Yogyakarta, kira-kira berapa jumlah penduduk produktif di rentang umur 20 sampai 50-an. Nah, kira-kira ada berapa? Nah, itu masuk di SDM makro. Yang mana dalam fungsi dari SDM makro ini kemudian berfungsi untuk pembangunan pendudukan. Jadi dia sangat berfungsi dalam upaya pembangunan sebuah wilayah. Terus ada yang kedua, yaitu istilahnya adalah SDM mikro. SDM mikro itu adalah manusia yang bekerja dalam sebuah perusahaan atau institusi. Jadi lebih kecil lagi lingkupnya. Kalau makro itu yang ada dalam suatu wilayah, kalau mikro dalam sebuah perusahaan atau institusi. Nah, SDM yang berada dalam sebuah perusahaan atau institusi inilah yang nantinya akan bisa untuk mampu mengembangkan sektor ekonomi. Jadi sebenarnya antara makro dan mikro ini saling berhubungan. Jadi kalau misalkan perusahaan yang ada di sebuah wilayah itu bagus, karena SDM dari perusahaan itu bagus, tentu secara otomatis wilayah tersebut akan memiliki dampak pembangunan yang bagus juga. Jadi saling keterkait. Oke, slide selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam SDM. SDM itu ada, saya menyebutkan di sini 3 macam ya. Ada SDM sebagai tenaga kerja. Siapa itu? Yaitu penduduk dalam usia kerja berusia 15 sampai 64 tahun. 15 tahun sekitar baru lulus SMP ya. Tapi untuk saat ini sepertinya untuk lulusan SMP mungkin ada beberapa yang terjun untuk bekerja, tapi ada yang juga
lulus SMA gitu, jadi usia 20-an. Jadi ini tapi amannya kita 15 sampai 64 tahun yang memiliki kemampuan mengeluarkan usaha tiap satuan waktu untuk menghasilkan barang dan produksi. Jadi ada usia 15 sampai 64 tahun itu memiliki potensi untuk menghasilkan sebuah barang atau menghasilkan sebuah produksi. Yang kedua yaitu SDM tenaga ahli. Siapa dia SDM tenaga ahli? Yaitu manusia bersama teknologi. Ada manusia, ada SDM, sumber daya manusia, tapi juga ada sumber daya teknologi yang berperan dalam pembangunan ekonomi. Jadi kalau misalkan manusia dengan teknologi digabungkan, maka dia butuh keahlian khususnya. Keahlian khusus ini tentu dimiliki oleh manusia, maka dia disebut dengan SDM tenaga ahli. Selanjutnya SDM konsumen. Siapa dia SDM konsumen? Yaitu manusia konsumtif. Manusia konsumtif yang berperan dalam pemakaian barang-barang hasil produksi. Jadi ada rentang-rentang usia atau mungkin faktor-faktor lain yang menyebabkan tidak bisa atau tidak mampu untuk bekerja sebagai tenaga kerja, SDM tenaga kerja ataupun tenaga ahli, tapi dia cukup sebagai konsumen sehingga dia menikmati dari hasil dari SDM tenaga ahli dan SDM tenaga kerja tadi. Oke. Selanjutnya SDM dalam perusahaan. Esensi SDM merupakan unsur yang paling dominan karena manusia merupakan perencana, pelaksana, dan penentu tercapainya tujuan organisasi. Jadi sebuah perusahaan itu tidak akan pernah maju tanpa SDM yang berkualitas, tanpa manusia yang berperan sebagai tenaga penggerak, perencana, ya awalnya perencana, penggerak, dan pelaksana. Jadi SDM manusia ini tentu harus dibina pastinya. Pengertian MSDM. Nah, sekarang kita akan beranjak kepada MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Apa itu? Yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan, individu, karyawan, dan masyarakat. Jadi ada item-item yang perlu dipenuhi dalam rangka memanage sumber daya manusia, mulai dari perencanaannya. Jadi bagaimana merencanakan agar perusahaan itu dapat berjalan dengan baik pastinya, dan bagaimana juga mengorganisasi agar perusahaan yang sudah ada dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, serta mengarahkan. Jadi ada beberapa orang yang bertugas untuk atau berperan untuk mengarahkan sumber daya manusia dan juga teknologi agar tetap berada pada real yang diharapkan oleh perusahaan itu, serta mengendalikan. Pastinya ada manusia yang berperan sebagai pengendali dari bahan atau sesuatu hal dalam perusahaan itu, dan keseluruhan tersebut itu berperan mulai dari pengadaan barang, terus mulai dari pengembangan serta kompensasi dan mengintegrasi pemeliharaan dan pemberhentian karyawan. Jadi bagaimana memanage agar karyawan itu bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan harapan yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan atau institusi. Jadi setiap perusahaan atau institusi pasti memiliki aturan-aturan untuk memanage sumber daya manusia yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Nah, itu dia tentang SDM dalam perusahaan, manajemen SDM dalam perusahaan. Nah, sampai di sini mungkin ulasan sedikit tentang pengertian atau hal-hal tentang manajemen SDM ini. Kira-kira mungkin dari kalian ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa sampaikan di grup WhatsApp masing-masing, dan jangan lupa untuk absensinya kalian bisa tulis nama kalian di bawah dan sertakan juga kelas, dan jangan lupa dari kampus mana, kampus tempat bersekolah. Oke.
Saya tunggu diskusi selanjutnya di grup WhatsApp masing-masing, dan jangan lupa tetap sehat dan tetap bersemangat walaupun masih menjalankan kuliah online. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.